Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya, pemirsa sekalian, sobat tekar yang ada di YouTube, kemudian juga pemirsa yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya membahas video mengenai school activity ya. Di sini saya ingin membahas mengenai pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Permasalahan ini saya temukan pada awal pembelajaran di pertemuan pertama melalui hasil tes diagnostik gitu ya. Khususnya di kelas 10 Tata Busana 1, saya mengajar kelas 10 sehingga ini mengenai transisi pembelajaran dari SMP ke SMK gitu ya. Tahun pelajaran 2022-2023 oleh saya sendiri, Kak Hendrik Indiarto. Jika di YouTube namanya adalah channelnya Dekar. Baik, lanjut. Nah, temuan masalah. Jadi saya melakukan tes diagnostik kognitif ya mengenai materi dasar bahasa Inggris yaitu simple present dan juga subject and verb agreement. Itu adalah satu kesatuan ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya perubahan kata kerja mengikuti dari subjeknya, begitu ya. Kalau dari tenses pasti, gitu ya, verb akan berubah. Tapi juga ada yang mengikuti subjeknya, begitu ya. Khususnya di simple present. Saya memberikan tes berupa 20 butir soal. Kemudian hasilnya adalah yang pertama, tidak ada peserta didik yang menjawab benar seluruh soal. Artinya masih ada yang salah 2, salah 3 dan sebagainya. Kemudian hanya terdapat 20% yang mendapatkan nilai antara 60 dan atau sampai 70. Artinya belum memuaskan ya. Kemudian sisanya yang menjawab benar dengan skor ya kira-kira kebanyakan di bawah 60 nilainya. Artinya berarti lebih dari 20 siswa yang menjawab atau mendapatkan nilai itu di bawah 60. Artinya berarti pemahaman siswa itu masih kurang mengenai simple present atau subject and verb agreement. Baik, yang saya lakukan adalah yang pertama, saya sebagai guru memberikan pemahaman materi lebih detail tentang simple present dengan menggunakan visual, kemudian memberikan contoh berupa video, kemudian juga ada teks yang dibahas dalam grup, begitu ya. Kemudian saya memberikan simulasi penggunaan subject and verb agreement, begitu. Dalam bahasa Indonesia memang tidak ditemukan antara perubahan kata kerja mengikuti dari subjeknya, begitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris bisa. Contohnya, kalau misalnya simple present, kalau I go, kalau she goes. Nah, begitu. Itu yang berubah, gitu ya. Kemudian tadi dari hasil tes diagnostik ada beberapa atau 20% peserta didik itu yang nilainya antara 60 sampai 70. Itu menjadi kelompok ahli. Kemudian kita bagi suasana kelas menjadi kelompok dengan mode jigsaw. Kemudian tadi kelompok ahli itu disebar di beberapa kelompok. Dan saya berikan teks, mereka membantu menjelaskan pada teman-temannya, kemudian mengidentifikasi kalimat present, kemudian juga menggarisbawahi mana yang sudah tepat antara subjek dan verb agreement-nya, begitu ya. Di akhir pembelajaran, saya memberikan ulasan serta memberikan tes lagi dengan soal yang sama seperti tes diagnostik. Alhamdulillah hasilnya sudah memuaskan. Lebih dari 80 siswa atau 80% siswa mendapatkan nilai yang signifikan gitu ya, lebih dari nilainya lebih dari 70. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah berdasarkan temuan masalah awal dan hasil tes diagnostik, dapat diketahui bahwa pemahaman siswa pada pola kalimat simple present masih perlu ditingkatkan.
Yang kedua, peserta didik belum memahami adanya subject and verb agreement dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, setelah dilakukan treatment atau perlakuan khusus berupa penyampaian materi secara visual dan lisan, peserta didik lebih mudah memahami. Yang terakhir, kenapa hal ini bisa terjadi? Adanya temuan masalah ini karena salah satunya adalah keluhan banyaknya materi yang kurang dipahami karena saat masih di SMP hampir 2 tahun pembelajaran adalah dengan mode daring, sehingga mungkin saja kurangnya pengawasan guru mengenai kemampuan atau pemahaman peserta didik gitu ya. Itu mudah-mudahan kedepannya karena ketika KBM sudah normal kembali di kelas, guru bisa lebih memantau kondisi siswa atau peserta didik yang memang memiliki kemampuan lebih bisa kita ketahui, dan juga yang memerlukan treatment khusus kita juga akan memberikan suatu perlakuan untuk memahami materi yang sama meskipun di waktunya yang berbeda. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.